Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gembira sekali saya dapat menjumpai Anda kembali dalam mata kuliah isu terkini dan seminar profesi. Dan hari ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat. Dan saya berharap kalian dalam keadaan sehat, ya. Sebentar. Ya. Baik, dalam pertemuan keempat ini kita mulai berbicara tentang apa itu kegiatan ilmiah. Ya, karena kita diamanahkan untuk membuat 2 buah kegiatan ilmiah yang berupa webinar di semester ini. Masih bersama saya, Seri Sajana Prachna Wakadi Gunawan. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami tentang apa itu kegiatan ilmiah, kemudian memahami berpikir ilmiah, kemudian mengetahui kegiatan ilmiah apa saja. Kegiatan ilmiah. Semua kegiatan yang bersifat keilmuan dengan tujuan menerima dan membagi ilmu disebut dengan kegiatan ilmiah. Ilmiah dari kata ilmu. Dalam hal ini, sebagai kata sifat menerangkan kata benda kegiatan. Nah, kegiatan ilmiah ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang mempunyai kepakaran tertentu dan kemudian sebagai sasarannya atau audiensnya adalah para mahasiswa atau pelajar dan atau juga masyarakat awam. Membuat webinar. Perkuliahan ini mewajibkan Anda membuat seminar atau jika pandemi atau wabah COVID-19 ini masih berlangsung, maka kita terpaksa melakukan secara daring atau melalui internet. Saya memerlukan kalian memilih penanggung jawab yang akan menjadi ketua panitia webinar yang baik sebelum UTS dan sebelum ujian akhir semester. Kita mengenal tentang forum ilmiah. Apa itu forum ilmiah? Forum ilmiah merupakan wahana untuk melakukan presentasi maupun diskusi ilmiah. Forum ilmiah sendiri terdiri dari berbagai jenis, berdasarkan model pelaksanaan dan forumnya. Di samping itu juga ditinjau berdasarkan cakupan pesertanya, yakni peserta menurut kalangan luas atau terbatas. Presentasi makalah bisa dilakukan dalam forum ilmiah pada kalangan yang luas maupun terbatas. Simposium adalah salah satu forum ilmiah. Simposium merupakan serangkaian pidato singkat di depan pengunjung yang memiliki seorang pemimpin. Biasanya, simposium ini menampilkan beberapa pembicara. Pada umumnya, mereka ikut mengemukakan pandangan-pandangan mereka sesuai topik besar yang dibahas dengan gagasan yang berbeda. Bisa juga suatu topik permasalahan dibagi ke dalam beberapa aspek. Nah, adapun pembicara pada simposium ini terdiri atas pihak penyangga serta pembicara di bawah pimpinan moderator. Pendengar dalam simposium akan diberi kesempatan mengajukan pendapat atau pertanyaan sesudah penyangga juga pembahas utama selesai berbicara. Sementara moderator hanya bertugas mengkoordinasikan proses jalannya pembicaraan serta meneruskan berbagai pertanyaan,
pandangan umum sanggahan yang berasal dari peserta simposium. Hasil simposium sendiri bisa disebarluaskan, khususnya dari penyanggah dan pembahas utama. Sedangkan untuk pandangan-pandangan secara umum biasanya hanya akan tampil jika dianggap perlu. Simposium bisa digunakan dalam mengemukakan pandangan-pandangan berbeda terhadap topik tertentu. Jika kelompok memerlukan keterampilan ringkas, jika ada pembicara yang telah memenuhi syarat, dan jika jumlah pesertanya besar. Kemudian kita mengenal lagi istilah seminar. Ya, seminar adalah pembahasan masalah ilmiah. Meskipun topik biasanya dibahas adalah persoalan atau masalah yang terjadi sehari-hari, atau masalah yang saat sekarang kita alami. Ya, tujuannya adalah membahas masalah supaya mencari solusi pemecahan. Maka dari itu, seminar seyogyanya diakhiri oleh keputusan atau kesimpulan sebagai hasil dari pendapat bersama. Seringkali juga diikuti rekomendasi dari para pakar atau resolusi. Nah, pembahasan yang terdapat pada seminar umumnya berasal dari kertas kerja makalah yang sudah disusun oleh beberapa pembicara, sesuai dengan ide-ide bahasan yang telah diminta oleh panitia penyelenggara. Biasanya kita menggunakan TOR, ya. Sering TOR tersebut kita berikan kepada para pembicara. Kemudian kita mengenal lokakarya atau workshop. Lokakarya adalah pertemuan ilmiah dan biasanya membahas sebuah karya. Umumnya lokakarya diawali oleh presentasi mengenai sebuah karya atau bagaimana cara menghasilkan karya oleh pihak pemakalah. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas untuk menghasilkan karya. Adapun tujuan dari lokakarya ini ialah agar menghasilkan produk atau hasil karya, seperti model pembelajaran, proposal penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengenal diskusi. Kata diskusi sendiri berasal dari istilah dalam bahasa Latin, yaitu discussium atau discussio, yang artinya bertukar pikiran. Sementara dalam bahasa Inggris kita kenal istilah discussion, artinya pembicaraan atau perundingan. Sementara berdasarkan istilah, arti diskusi ialah bertukar pikiran mengenai suatu masalah agar setiap pihak memahami apa masalah tersebut. Kemudian, semua pihak yang berdiskusi menemukan faktor penyebab terjadinya masalah tersebut. Kemudian, semua peserta diskusi juga menemukan jalan keluarnya. Biasanya, diskusi bisa dilakukan oleh ratusan orang, puluhan, ataupun 2-3 orang saja. Maka dalam diskusi biasanya terjadi perbedaan pendapat, ya. Itu biasa, itu umum, ya. Diskusi ialah proses tukar-menukar pendapat atau informasi maupun pengalaman dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh pengertian lebih detail, lebih teliti mengenai sesuatu ataupun merampungkan dan mempersiapkan kesimpulan. Seperti slide sebelumnya, kita melihat bahwa diharapkan dalam sebuah diskusi ada pemecahan masalah, ya. Kemudian kita mengenal kata rapat atau meeting, ya.
Rapat adalah sebuah bentuk sarana komunikasi secara kelompok dan resmi. Sifatnya langsung tatap muka dan biasanya diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Ya. Ini adalah suatu gambaran rapat. Ya. Jadi rapat pun bisa hanya 2 atau sampai 5 orang juga bisa, ya. Kita sebut rapat. Kemudian yang melibatkan orang banyak kita sebut konferensi. Biasanya konferensi dibagi dengan berisi atas beberapa simposium, ya. Konferensi adalah pertemuan atau rapat untuk bertukar pendapat atau berunding tentang suatu masalah untuk dihadapi bersama. Misalnya konferensi tentang SDGs 2030 ya. Ya, bagaimana meraih dengan sukses tujuan-tujuan SDGs ya. Itu adalah tema besar sebuah konferensi misalnya, ya. Rapat atau konferensi bisnis biasanya pertemuan membahas persoalan bisnis. Rapat atau konferensi tentang kesehatan biasanya membahas tentang berbagai macam permasalahan kesehatan. Sedangkan konferensi pers ialah sebuah pengumuman untuk pers dengan diikuti sesi tanya jawab mengenai hal-hal tertentu di dalam pengumuman yang sudah dibuat. Ya, misalnya ketika kita hendak membuat konferensi pers, biasanya kita membuat sebuah pers release. Nah, pers atau media dapat menanyakan hal-hal yang kurang dia mengerti atau menggali hal-hal lain melalui konferensi. Ya. Kemudian kita mengenal yang disebut presentasi ilmiah. Contohnya ketika ujian, itu sebenarnya presentasi ilmiah. Apapun itu, ujian magang, ujian skripsi, ujian tesis, ya itu adalah presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan salah satu kegiatan yang lazim diadakan. Kegiatan tersebut umum utamanya di dalam dunia ilmiah. Bila melihat fungsinya, presentasi dilakukan untuk tujuan mendapatkan atau membagi informasi. Artinya, lewat presentasi, banyak orang lebih cepat menyampaikan informasi penting, termasuk satu di antaranya informasi seputar ilmiah yang mempunyai manfaat bagi orang banyak. Ya. Jadi misalnya kalau Anda melaksanakan penelitian, kemudian Anda mendapatkan hasil yang baik, ya, maka berdampak pada masyarakat, maka Anda dapat menginformasikannya melakukan presentasi ilmiah, ya, kepada para pakar, ya, di depan para pakar atau di depan dosen-dosen Anda, atau Anda juga bisa mengkomunikasikannya melalui media massa dengan cara menulisnya, ya. Kemudian ini yang sedang hit di masa wabah ini adalah webinar atau seminar daring. Webinar adalah istilah umum yang merujuk kepada kegiatan seminar yang dilaksanakan secara daring menggunakan situs web atau aplikasi tertentu. Cara ini memungkinkan pembicara atau pengisi materi membagi informasi, menyampaikan pendapat mereka, meskipun sedang tidak berada di tempat atau lokasi yang sama, ya, atau berjauhan. Bisa juga di Indonesia atau di luar negeri atau di kota lain selain Jakarta, misalnya, ya. Nah, kalian sudah mengenal tentang konsep, pengertian, dan berbagai macam jenis kegiatan ilmiah. Saya harap kita bersama-sama dapat menyukseskan webinar yang kita buat bersama
baik sebelum ujian tengah semester dan sebelum ujian akhir semester. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian untuk membaca modul, mengerjakan tugas, dan kuis. Pertanyaan, saya terbuka kalau Anda ingin menanyakan melalui WhatsApp atau email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.